Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatid, Bapak-bapak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kita di hari ke-12 di bulan suci Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita semakin lebih baik lagi dari hari-hari yang kemarinnya. Amin ya rabbal alamin. Tentu salawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita kemarin lanjutannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Abdullah ibn al-Mubarak aslul imani at-tasdiqu bima ja'at bihi ar-rusul. Kata Abdullah bin Mubarak, asal dari keimanan itu adalah membenarkan segala hal yang dibawa oleh para rasul, membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Faman saddaqal Qur'ana, siapa orang yang membenarkan Al-Qur'an, kharaja ilal amali bih, maka dia telah keluar untuk mengamalkan iman. Wa naja, dan dia selamat minal khuludi finnar, dari kekal di neraka. Wa man ijtanabal maharima, siapa orang yang menghindarkan, menjauhkan dari hal-hal yang haram, kharaja ila taubah, maka dia telah keluar menuju taubat. Wa man akhadhal quta min hillihi, siapa orang yang mengambil makanan pokoknya itu dari yang halal, kharaja ilal wara, maka dia telah keluar menuju kepada wara. Wa man addal faraidha, siapa orang yang melaksanakan kewajiban, sahha islamuhu, maka telah benar keislamannya. Wa man sadaqa lisanuhu, siapa yang benar lisannya, salima minat tabi'at, salima minat taba'at, maka dia telah selamat dari yang ikut-ikutan. Wa man raddal madhalima, siapa orang yang menolak kezaliman, naja minal qisas, maka dia akan selamat dari qisas. Wa man ata bis sunan, siapa orang yang melaksanakan, mendatangkan hal-hal yang sunnah, zakat a'maluhu, maka telah bersihlah amal-amalnya. Wa man akhlasa lillah, siapa yang telah ikhlas kepada Allah, qubila amaluhu, maka telah diterima amalnya. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, pangkal dari iman itu adalah membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Maka ini kaitannya dengan apa? Hati. Ya. Jadi membenarkan itu hanya cukup dengan hati. Dan itu adalah pangkal
Apa pangkal itu? Pokok, dasar, ya, dasar dari keimanan. Jadi dasarnya iman itu membenarkan segala hal yang dibawa oleh para rasul. Apa aja yang dibawa oleh para rasul? Banyak. Ya. Wahyu. Ya. Wahyu itu apa isinya? Gitu. Ya. Nah, isinya di sini tadi. Di antaranya adalah Al-Quran. Jadi kalau orang yang sudah membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul, dan yang dibawa oleh Rasul itu diantaranya adalah Al-Quran, maka siapa yang membenarkan Al-Quran, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu, atau wahyu apa wahyu? Hah? Firman. Hah? Apa wahyu? Hah? Sesuatu yang disampaikan. Ya. Wahyu itu adalah ya, sebetulnya apa? Bisikan. Ya. Arti asal kata wahyu adalah bisikan. Jadi kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, wahyu itu bisikan. Maka Al-Quran menggunakan kata wahyu juga untuk syaitan dan para pengikutnya. Ya. Jadi ketika syaitan membisikkan sesuatu kepada pengikutnya, ya, orang-orang yang mengikuti syaitan, maka Al-Quran menggunakan auha. Artinya apa? Wahyu, bisikan. Tidur. Gitu. Ya. Oke. Nasihat. Gitu. Ya, bisikan. Namun, ya, istilah bisikan ini akhirnya secara istilah dikhususkan hanya untuk para rasul secara definitif. Nah, kalau kita nanti ya selain rasul, bisikannya namanya bukan wahyu, tapi namanya ilham. Hah? Namanya apa? Ilham. Yes. Jadi sama, ujungnya adalah Allah. Cuma beda istilah. Kalau Allah membisikkan para nabi itu namanya wahyu. Tapi kalau Allah membisikkan para aulia dan kita orang-orang biasa namanya ilham. Sehingga nanti kalau wahyu wajib dibenarkan. Tapi kalau ilham enggak wajib dibenarkan. Ntar dulu, sabar dulu. Paham ya? Makanya Nabi Ibrahim ketika bermimpi untuk menyembelih anaknya udah nggak ragu lagi. Kenapa? Karena itu namanya wahyu. Tapi kalau Pak Haji Tatang mimpi, itu namanya belum tentu juga. Kasihan ya. Iya. Iya enggak. Ya. Mimpi itu, Pak, mimpi itu ya bermacam-macam tuh. Ada kalanya mimpi itu kembang tidur. Ya, kembang tidur. Ada kalanya mimpi itu adalah karena ngegremet dipikirin akhirnya muncul dalam mimpi. Ya. Oke. Itu pengen Pajero mimpi itu tuh. Gitu.
Ya, saya dapat ilham. Gitu. Nah, ada juga yang ketiga namanya tadi ilham. Gitu. Nah, makanya nanti kalau ada orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, sudah dipastikan itu adalah Rasulullah. Oke? Namun apa yang diucapkan oleh Rasulullah, itu belum tentu. Paham ya? Jadi misalnya apa mimpi ketemu Rasulullah, kata apa, saya mimpi ketemu Rasul, terus saya disuruh wirid ini. Itu mungkin untuk dirinya pribadi, bukan untuk orang lain. Gitu. Ya. Sampai nanti berulang-ulang kali mimpinya, baru oh iya benar. Ini harus disampaikan. Gitu. Ya. Oke. Nah, kembali tadi, jadi meskipun ulama, meskipun wali, ketika dia mendapatkan ilham, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum, nggak ada. Misalnya ada yang hilang kecurian, Mang Ali kehilangan, datang ke rumah Kiai Haji Tatang Rismawan, gitu. Kiai, ini saya kehilangan ini. Oh ya, bentar, tunggu sebentar, saya nggak bisa ini, nggak boleh ya, bentar saya mimpi dulu ya. Dalam istiqomah biasa itu itu ilham itu dijadikan salah satu sumber dari ilmu. Sumber ilmu itu ilham. Yes. Jadi sebenarnya rasio, empiris, kemudian ilham dan kitab suci. Intuisi kan? Ilham itu intuisi kan maksudnya. Kalau bahasa kita mah apa namanya, wangsit. Wangsit ya, wangsit. Jadi itu sumber, dijadikan sebagai sumber ilmu, bukan sebagai, tadi saya bilang, sebagai sumber apa, hukum. Kan beda kan, bukan? Jadi seandainya nanti ada orang, dan itu pun nanti ketika orang dijadikan itu sebagai sumber ilmu, nggak bisa langsung mutlak itu jadikan ya, langsung oh ini harus begini, enggak, ntar dulu harus lihat nanti metodologinya dulu, gitu. Harus dilihat dulu indikasi-indikasinya, indikator-indikatornya tepat enggak, gitu. Jadi kan sebetulnya inspirasi lebih tepatnya kan inspirasi. Ketika orang membaca, maka dia akan terinspirasi, kan gitu. Ketika orang berpikir, maka akan ada inspirasi yang hadir. Nah, tapi inspirasi ini bukan inspirasi yang seperti tadi itu, ada orang kehilangan lalu dibilang ini pencurinya adalah si A. Ntar dulu, sabar dulu, gitu. Jadi boleh dijadikan sebagai sumber ilmu, ya, tapi dalam rangka tadi harus metodologinya pun harus jelas, gitu. Meskipun memang sekali lagi nanti ya berbeda kasusnya dengan ini kajian-kajian ini. Imam Ibnu Arabi di awal kitabnya itu beliau mengingatkan kepada kita. Kata beliau begini, jika Anda membaca di dalam dan Anda tidak pahami itu, otak Anda nggak nyampe, jangan Anda tolak, jangan Anda sanggah, jangan Anda salahkan apalagi. Ya, kenapa? Karena kalau Anda sudah menolak, maka Anda tidak akan dapat sama sekali. Anda tidak akan pernah mengerti sama sekali. Nah, ini kaitannya dengan ilham ini mungkin, gitu.
Jadi nanti ada apa cara-cara tersendiri yang tadi ilham itu tadi jelas seluruh ulama dalam keputusan itu nggak bisa ilham itu dijadikan sebagai dasar hukum. Meskipun nanti ujungnya benar, gitu. Nauzubillah min dzalik. Keluar dari sini, gitu. Pak Haji Tatang Mul contohnya, Pak Haji Adam keluar dari sini, gitu. Ya, dapat duit 1 M. Gitu. Ya. Hah? Enggak mau. Contoh. Oke. Lalu kata dia, "Alah, mana benar bohong." Gitu. Ya. Tahu-tahu pas keluar beneran dapat. Ketika dapat, tuh kan gue bilang apa? Enggak, ntar dulu, jangan, enggak bisa. Ya. Ayat itu nggak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Nggak ketemu sebagai dasar hukum, itu ilham nggak bisa. Kalau ilham sebagai dasar ilmu, ya, tapi Anda harus mencari metodologinya, indikator-indikatornya, ya. Jadi kalau kayak apa memutuskan hukum itu nanti dicari alibi-alibinya, gitu bahasanya. Gitu. Jadi ketika menentukan pencuri, apa alibinya, apa indikatornya, gitu. Ya, gitu. Oke. Jadi kembali tetap ya ilham itu ya untuk tadi definisinya sebetulnya maknanya sama tuh antara wahyu ilham maknanya bisikan. Kalau kita bilang tadi bahasa kita nih ya orang kampung namanya wangsit, gitu. Tapi kalau orang kampus tadi namanya inspirasi, gitu. Ya, oke. Nah dibedakan antara wahyu dengan ilham tuh. Kenapa? Karena nanti kebenarannya itu taruhlah kalau ilham itu kebenarannya 75%, wahyu 100, nggak bisa ditangkap, harus benar. Maka semua yang datang ke Nabi itu wahyu benar semua, gitu. Ya. Nah, maka faman sadaqal Qur'ana kharaja ilal amali bih. Siapa orang yang membenarkan Al-Quran karena Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, maka dia telah keluar, ya. Artinya yang tadi hanya di dalam hati, imannya udah mulai keluar, ya. Oke. Jadi ingin mengeluarkan keimanan yang ada di dalam hati itu butuh apa? Butuh sesuatu yang konkret. Apa yang konkretnya? Percaya kepada Al-Quran. Jadi ketika mempercaya Al-Quran itu, ya, itu sama dengan dia sudah mulai mengamalkan tuh apa yang dia percaya itu. Gitu. Dan sekaligus dia pun wanaja minal khuludi finnar, dia akan selamat dari kekal di api neraka. Ya. Coba lihat Al-Quran ini wahyu, kebenarannya 100% mutlak. Maka nggak boleh Al-Quran itu dibilang teori, nggak boleh. Kenapa? Karena teori itu bisa salah, bisa benar. Bisa jadi sekarang benar, bisa jadi nanti salah. Atau bisa jadi sekarang salah, bisa jadi nanti benar. Itu namanya teori. Tapi Al-Quran itu bukan teori, nggak pernah salah, benar terus. Lalu seandainya kita melihat
bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu belum kita fahami, ini nanti letak perbedaan antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Ya. Jadi kalau Mu'tazilah, seandainya Al-Quran itu enggak sesuai dengan apa yang ada pada otak kita, seolah-olah orang Mu'tazilah bilang otaknya yang benar. Gitu. Nah kalau kita orang Ahlus Sunnah, jangan, ntar dulu. Jangan-jangan otak kita yang belum nyampe. Gitu. Ya. Nah ini nanti secara metodologis mereka punya argumentasi sendiri tentang hal itu. Gitu. Nah jadi orang yang mempercayai Al-Quran itu, ya, ketika Al-Quran itu nggak sesuai dengan otak, bukan Al-Qurannya yang salah, jangan-jangan otaknya yang salah. Kalau kita begitu, artinya jangan-jangan otak kita belum sampai untuk berpikir ke sana. Dan nggak bisa juga akhirnya pecahan-pecahan pikiran dari Al-Quran itu dikatakan Al-Quran, nggak bisa, nggak boleh. Itulah yang dimaksud dengan tafsir. Jadi tafsir itu bukan Al-Quran. Maka tafsir itu beraneka ragam banyak. Gitu. Yes. Kemarin tuh cerita tentang suci, bersih dari haid. Ya. Di ayat Al-Qur'annya, ya, kata-kata yang digunakannya kalau mazhab Syafi'i pakainya ya toharna. Gitu. Berarti harus bersih. Jadi perempuan haid itu baru boleh didatangi oleh suaminya, didatangi, ya itulah pokoknya. Ya, kalau sudah mandi maksudnya. Jadi kalau udah mandi berarti kan udah putus. Kalau belum mandi belum, tapi haidnya sudah bersih. Itu yang dibaca oleh mazhab Hanafi, yatharna. Nggak bisa yang satu mengklaim ini yang paling benar, ini yang paling benar. Enggak, dua-duanya benar, boleh. Hah? Ngapa? Paham tuh kan, paham kalau ini mah. Dah, ya. Jadi maka orang yang membenarkan Al-Quran, maka dia sudah mengamalkan keimanan, sekaligus dia sudah dipastikan akan selamat dari neraka, dan artinya selamat, dia nggak akan lama di neraka tuh, meskipun masuk, auzubillahi min dzalik, dia nggak kekal tuh di dalamnya. Nah selanjutnya ketika sudah mulai dia membenarkan Al-Quran, dia baca Al-Quran, maka akhirnya wa mani jitanabal maharima kharaja ila taubah. Jadi orang yang telah menghindarkan dirinya dari sesuatu yang haram, maka dia sebetulnya telah mengeluarkan imannya itu. Imannya sudah diaplikasikan dalam rangka taubat. Jadi iman ini teraplikasi itu sebagai bentuk taubat ketika seseorang itu menghindarkan sesuatu yang haram. Gitu ya. Hah? Iya, kalau dia beriman doang tadi, nggak ada aplikasinya, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita nggak bisa memastikan, nggak bisa memutuskan. Tapi kalau imannya itu diaplikasikan, maka ini ada aturan mainnya. Gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau orang hanya iman doang, itu urusan dia dengan Tuhan. Dia nggak diperlakukan sebagaimana orang
Islam pada umumnya. Karena kita nggak tahu, dia nggak ngomong. Iya. Iyalah. Yang tahu dia doang. Tapi ketika dia mulai membenarkan Al-Quran, dia mulai mencegah sesuatu yang haram, imannya sudah mulai dia keluarkan tuh, dia praktekkan tuh, dia munculkan imannya tuh. Jadi ketika dia menghindarkan diri dari yang haram, imannya itu akan melahirkan apa? Taubat. Gitu. Oke. Wa man akhadhal quta min hillihi kharaja ilal wara. Jadi seandainya orang memakan makanannya dengan sesuatu yang halal, maka itu imannya itu akan berbentuk menjadi wara. Apa wara? Wara? Wara itu lebih kepada, kalau mungkin bahasa negatifnya itu jaim mungkin, ya, bahasa negatifnya. Tapi yang dimaksud wara bukan negatif tentunya. Wara itu lebih ke berwibawa, ya. Mungkin sering diterjemahkannya di kitab-kitab itu apik, hati-hati, tidak memakan yang syubhat, gitu. Yes. Hah? Nggak tahu. Iya, dia apik, dia menghindarkan dari yang syubhat, dan itu semua adalah menunjukkan apa? Kewibawaan, kan? Coba orang duduk nongkrong di pinggir jalan pakai celana pendek, warok nggak dia? Enggak. Sama dengan apa? Nggak punya wibawa, kan? Enggak. Ya. Di sini lebih kepada warok itu, ya, dia memakan makanannya dari sesuatu yang halal. Kalau nggak halal, enggak. Itu kan sama dengan dia menghormati, menghargai dirinya. Ini Pak, rahasia terbaik. Ketika kita mengenakan pakaian yang baik, pakaian yang indah, itu tujuannya bukan ujub, bukan takabur, bukan ingin membanggakan diri, baju gua keren, bukan untuk menyombongkan diri, apa lo. Tapi kita pakai pakaian yang bagus itu dikarenakan ini adalah amanah yang Allah berikan kepada saya, dan saya harus jaga amanah ini, maka saya berikan dia yang terbaik. Itu ya. Jadi bukan tujuannya untuk fashion, bukan tujuannya untuk, ya, tapi lebih menghargai dan menghormati apa yang telah Allah titipkan kepada kita, dan sesuatu itu harus dijaga. Jangan diambil lagi sama yang punya. Ya terserah yang punya sih, gitu. Nah ya kan banyak kan yang terserah yang punya, kan. Ya maaf, misalnya kita lihat gitu, orang yang nggak ngejaga tuh dengan pakaiannya apanya, bodoh amat, terserah dia. Ya, menurut kita dari sisi agama nggak dijaga karena pakaiannya, ya you can see, ya kan, you can see itu kan nggak dirawat kan, berarti kan. Tapi tetap aja dia malah makin cantik kan kelihatannya, kan. Gitu. Lah iya kan, normal aja Pak, gitu. Kalau nggak bilang cantik namanya kagak normal itu. Enggak cakep enggak, gitu.
Lah itu justru malah kagak apa? Kagak normal lah. Jadi ibu-ibu itu harus aneh kalau misalnya kata istrinya bilang, "Bang, itu cantik nggak, Bang?" Enggak. Itu nggak normal suaminya berarti. Hah? Kita jawabnya salah juga. Loh, kalau jebakan, ya kita harus objektif lah, dan kita harus tunjukkan kenormalan lah. Hah? Biarin ditoyor aja, nggak apa-apa. Habis kalau kita bilang agak cantik, berarti kita agak normal namanya. Nah, jadi kita ya memberikan tubuh kita ini pakai pakaian yang bagus, itu sedang dalam rangka apa? Menghormati dan menjaga apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Ya, makanya dipakai pakaian yang bagus, yang mahal. Itu tujuannya untuk apa? Menghormati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Oke, nah ini yang begini namanya wara. Itu. Menjaga wibawa tuh. Ya. Artinya menjaga wibawa itu merupakan sesuatu yang mencerminkan keimanan. Ya. Jadi kita nggak boleh sembarang, karena semua itu ada aturan mainnya, gitu. Ya jangan aturan main itu hanya di satu tempat, di luar bebas. Ntar dulu, sabar dulu, gitu. Ya. Bahkan Imam Ghazali, ya, saya dengar juga Gus Baha itu, dia kalau mau tidur itu pakai pakaian yang bagus, dia doa, dia wudhu dulu, dia doa dulu. Coba itu, ya. Imam Ghazali ngajarinnya begitu. Itu jadi kalau mau tidur itu justru pakai pakaian yang bagus, justru berwudu dan berdoa. Kenapa? Karena kita akan memasuki fase, ya, tahapan di mana kita itu apa? Akan tidak sadar, bahkan sampai kepada ya bisa jadi nerus, gitu. Tidur itu kan mati yang pertama. Sebetulnya kita kalau mau paham makna mati itu kita lihat tidur sebetulnya. Mimpinya bagus. Lah ya kan nggak semua mimpinya bagus, gitu. Apa lagi? Sementara dalam kisah-kisah Rasul itu kan Nabi Muhammad pernah berpakaian juga yang Umar bin Khattab juga begitu sampai 14 tambalan. Itu gimana? Oke. Jadi kita melihatnya jangan hanya di satu sisi, bagaimana Rasulullah tadi misalnya sebagai figur, ya, yang akan dicontoh oleh sekian banyak umat. Kenapa tidak tampilkan juga Utsman ibnu Affan? Kenapa tidak tampilkan juga Abdurrahman bin Auf? Gitu. Jadi artinya, kenapa Sayyidina Umar sampai sebegitunya? Gitu. Karena beliau punya masing-masing punya prinsip, ya. Bukan fashion masalahnya. Sayyidina Umar nggak punya. Masalahnya Sayyidina Umar duitnya orang ada, padahal khalifah. Coba aja cek beritanya.
Gitu. Sayyidina Umar kan sampai sedemikian rupanya itu beliau ketika malam hari itu dimatikan lampu di rumahnya, lilin, ceritanya begitu, dimatikan lilin di rumahnya itu, dia sampaikan ke anaknya, nak, kita nggak boleh pakai ini. Kenapa? Karena ini milik negara. Sampai sebegitunya. Waroknya seperti itu. Berbeda nanti dengan Sayyidina Utsman bin Affan, dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, lain lagi ceritanya. Iya. Jadi ketika kita memberikan yang terbaik, itu pun Sayyidina Umar melakukan itu sebetulnya memberikan yang terbaik untuk dirinya. Bukan ingin menyengsarakan dirinya, bukan, jangan salah. Cuma kadarnya, itu sesuai dengan kadar beliau. Paham ya? Coba lihat Rasulullah itu nggak pernah, nggak ada kabar Rasulullah punya unta jelek, nggak ada. Coba cari ini. Hah? Unta Rasulullah itu unta terbaik. Mobil Ustadz mobil terbaik berarti. Iyalah. Hah? Iya. Nah maka mohon maaf ini yang orang sering bilang Rasulullah menikah dengan para janda, tua, jangan salah Pak. Wet deh. Tega kagak Pak ngasih guru yang jelek Pak? Bapak kalau apa ya? Pak, salah Pak. Seandainya bilang Rasulullah itu jelek, enggak ada. Rasulullah yang terbaik yang dikasih. Ya. Nah meskipun tadi pakaiannya misalnya Rasulullah dikabarkan datang ke rumah istrinya nggak punya makan, puasa, itu ingin Rasulullah yang pilih. Jadi beliau itu memilih miskin. Miskin itu pilihan untuk beliau. Kalau kita miskin itu udah usaha sono usaha mari sumbel kagak dapat akhirnya ya udah bagian deh emang udah begini kali, pakai kali lagi pilih. Rasulullah enggak, milih Pak, milih dan tetap dikasih yang terbaik oleh Allah, tetap meskipun itu pilihan. Karena kalau nanti Rasulullah seperti Nabi Sulaiman misalnya, bisa lebih Pak. Dan nanti orang-orang, kita umatnya itu akan sulit ngikutin. Benar. Susah ngikutinnya. Gitu. Gimana coba? Orang malaikat Jibril nawarin itu gunung Jabal Qubais tuh jadiin emas. Kenapa nggak bisa? Tapi udah nggak tertarik dengan yang begitu-begitu. Lalu kita sebagai umatnya yang kebenaran dibagi, ya laksanakanlah, silakan. Gitu. Tapi tetap frame utamanya jangan berubah. Frame utamanya, karena nanti umat Rasul pun tadi ada yang kere, ada yang di atas, gitu, ya, macam-macam tuh. Nah, jadi waroknya pun tadi berbeda-beda tuh. Oke. Nah, waman addal faraidho sahha islamu. Nah, baru ketika dia melaksanakan kewajiban, maka Islamnya baru muncul nih, Islam nih. Tadi kan iman tuh, iman. Sekarang Islam. Udah
udah kelihatan tuh udah. Jadi kalau dia sholat, dia puasa, Islamnya bener tuh. Ya, karena dasarnya tadi iman itu. Makanya para sahabat itu, ya, para sahabat itu kalau kita mau lihat perunutan wahyu, ya, itu ada 2 fase secara garis besar itu. Ada fase Makkah, ada fase Madinah yang disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah. Ya, itu hampir dicek mayoritas, ya, Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang ceritanya tentang keimanan semua. Gitu. Sedangkan ayat Madaniyah itu ceritanya udah cerita Islam, cerita hukum. Aplikatif. Hah? Di Mekah ada ibadah, tapi ibadahnya nggak banyak. Puasa belum ada, haji belum ada, sholat udah ada. Kapan sholat wajib? Hah? Ada yang bilang 2 tahun sebelum hijrah, ada yang bilang 2 tahun setelah hijrah, gitu, ya. Kan pada saat Isra Mi'raj lagi di Mekah, sholatnya udah ada di Mekah, gitu. Hah? Oke, cuman yang lain puasa, ya, zakat ada, sedekah, cuman belum ke taraf. Sampai di Madinah lebih prelek, lebih jelas, ada jizyah, ada dan lain-lain. Di Mekah hanya yang paling utamanya adalah sholat aja, gitu. Cuman tetap yang dibinanya itu adalah hatinya dulu, keyakinannya dulu. Terus kita sekarang gimana? Kita sekarang, oh ya saya harus belajar keimanannya. Enggak begitu juga lah. Berarti kita jangan baca ayat Madaniyah dong sebelum kita lah kagak rengsek-rengsek, kagak beres-beres. Jangan, kalau kita ya memang udah zaman begini, ya harus dilaksanakan semua. Jadi nggak ada paham kita sekarang, sekarang ini karena saya masih baru, jadi saya masih fase Mekah. Nggak bisa, jangan. Ya. Tetap sekarang semua hukum sudah berlaku. Hanya tinggal mungkin porsinya kalau mau kita perdalam yang mana. Gitu. Jadi porsi tauhid, porsi keyakinan itu harus lebih banyak. Gitu. Kenapa? Karena orang kalau sudah percaya, punya kepercayaan, disuruh-suruhnya gampang. Kita nih kenapa disuruh-suruh susah? Karena belum percaya. Iya. Para sahabat itu ketika disuruh puasa, itu jangan salah, puasa itu makanya ayatnya itu, ya. Ayat puasa itu yang pertama itu ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tapi wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun aw ta'amu miskin. Tapi faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum. Jadi puasa itu fase pertamanya. Yang mau puasa, yang kuat silahkan. Yang kagak kuat bayar fidyah.
Jadi orang yang kaya nih, duitnya banyak, aduh saya mau nggak puasa dah, bayar fidya boleh. Ini dalam satu perspektif ya. Kata Syekh Mutawalli Syahrawi, ini sebetulnya ayat ini ingin cerita tahapan puasa di awal-awal wajib puasa. Jadi wa'alal ladzina yutiqunahu itu pemahamannya kalau orang yang nggak kuat puasa, mau siapa ge orangnya, itu boleh nggak puasa, tapi kudu bayar. Nah kalau sekarang mah gampang bet 20.000 Pak. Hah? Tapi tetap di ujungnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Anjuran puasanya lebih kuat daripada bayarnya. Tapi ayat setelahnya tuh syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tapi apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Enggak, wa 'alal ladzina yutiqunahu lagi. Paham? Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahunya hilang dari sini. Udah setelah itu ya, langsung apa? Yuridullahu bikumul yusra. Orang mau nggak puasa syaratnya kudu sakit atau dalam bepergian. Kalau yang tadi, yang pertama, kalau nggak kuat buka dah, bayar. Sekarang ya kudu dua syaratnya ya, dan itu pun kategorinya oleh Allah masih dibilang yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi kalau Anda sakit, kalau Anda bepergian, itu merupakan rukhsah, merupakan dispensasi dari Allah untuk yang sakit dan yang bepergian. Boleh Ustaz, jadi kalau ke Jawa Timur nggak puasa boleh. Bayarnya cuma dan nggak ada bayar fidya, nggak ada, harus diganti dengan puasa lagi. Dan bahkan puasa juga, tapi itu bahasanya oleh Allah dibilang apa? Dispensasi. Coba itu. Jadi setelah yang pertama tadi udah mulai nggak kuat, ternyata di sini diajarin di situ. Yang kamu nggak kuat teh sebetulnya bukan nggak kuat itu, coba kamu harus bisa. Oke lah kamu nggak bisa di hari itu, tapi ntar di hari yang lain ya. Gitu bahasanya tuh. Gitu. Ya. Tapi nanti tafsirnya bebas, tafsirnya banyak lagi ma'alalladzina yutiqunahu itu. Gitu. Ada yang menafsirkannya orang yang pekerja berat. Ya. Tukang, Mang Unang jangan ngedenger ya. Hah? Wajib apa? Saking wajib itu apa? Iya, ya artinya kan kewajiban itu ketika sudah ditentukan maka ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Puasa masih kategorinya yuridullahu bikumul yusra, masih ada tuh. Tapi sholat
Nggak ada sholat, coba lihat. Nggak ada sholat, nggak ada. Ya. Jadi sholat itu nggak ada sholat. Kalau kamu sakit, kalau kamu dalam bepergian, kamu nggak sholat, sholatnya entar aja kalau udah sehat. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Ya, nggak ada. Berbeda dengan puasa. Bahkan nanti puasa itu boleh, puasa itu dibadalkan nanti. Ya, ke orang lain, ke anaknya. Gitu. Pak Haji Budi orang tuanya misalnya dulu nggak puasa nih Ramadan. Pak Haji Budi, saya badal puasa orang tua saya tuh. Boleh tuh. Gitu. Tapi sholat nggak bisa. Nggak ada. Terus kafaroh orang meninggal tuh, di kita kan tradisi banyak tuh, sampai main dorong-dorongan itu kan. Apa naohi dorong ya, fidyah. Itu fidyah itu bukan untuk membayar sholat, bukan, jangan salah tuh. Kalau bayar sholat mah enak banget kan yang punya duit. Pak Haji Budi duitnya banyak, udah gue nggak usah sholat, ntar gue bayar fidyah aja. Nggak bisa, nggak ada, Pak. Terus kenapa fidyah itu ada? Fidyah itu untuk sedekah. Jadi sedekah ya itu punya pahala. Sholatnya kurang. Mudah-mudahan tuh di sini kurang, di sini nambah, itu maksudnya. Jadi bukan untuk menutupi sholat, jangan salah paham tuh. Nggak ada ulama yang bilang itu untuk menutup, bukan. Kalau puasa nanti ceritanya tadi saya bilang, kalau kita mau badalin orang tua kita boleh. Tapi kalau misalnya kita mau bayar fidyah, itu pun boleh kalau puasa. Kalau udah difidyahin nggak usah puasa lah. Udah dibayar, udah diganti, udah. Kalau mau puasa juga ya boleh aja, silahkan. Nah itu nanti yang mazhab Syafi'i itu ketika ibu hamil, seandainya dia khawatir dengan bayinya, maka dia harus 2 fidyah dan ganti puasa. Kalau yang dia khawatirkan anaknya. Tapi kalau yang dia khawatirkan dirinya, itu dia cukup mengganti puasa doang, nggak pakai fidyah. Mazhab Syafi'i doang ini yang begini, yang lain enggak. Gitu. Paham? Ya. Jadi artinya kalau tadi mau 2 boleh juga namanya. Orang tua udah dibayarin fidyahnya misalnya, ya, Bang Ali orang tuanya udah sepuh, udah bayar fidyah. Tapi Bang Ali pengen ibadah, rajin puasa misalnya, udah saya badalin orang tua saya sekalian, boleh, double lah. Kalau kayak gini Pak, kan kalau sholat kan misalnya kita dari kecil nggak sholat tiba-tiba udah tua obat, kan itu nggak usah dikodok kalau sholat. Kalau puasa kodok. Yang ditinggalin itu kodok. Justru puasa yang kita nggak tahu tuh. Justru sholat itu kita harus kodok, seingatnya. Iya betul. Misalnya dulu beliau di zaman jahiliyah gitu, ya nggak sholat tuh. Sekarang ingat, ya Allah saya dulu nggak sholat, bangun sholat. Banyak amat ya, nggak usah bilang banyak, yang diingat ganti. Pada saat ingat, oh dulu saya belum sholat zuhur tuh, sholat. Saya kayaknya berapa kali belum sholat nih zuhur, sholat. Nggak usah ngitung berapa, dimana ingat di situ lupa, langsung ganti. Ya? 4 kali juga nggak apa-apa, karena belum sholatnya 4 kali, atau bahkan belum sholatnya 50 kali. Dulu beliau misalnya baru masuk Islam itu, bukan masuk Islam,
Kalau masuk Islam mah semua hapus. Maksudnya baru sadar gitu ya. Hah? Baru sadar, baru melek itu pada usia 40 tahun. Sebelum 40 itu nggak pernah sholat. Lalu pas 40, pas saat 45 belajar terus ingat, oh iya, saya dulu 40 tahun nggak sholat. Saya balik umur 12 tahun. Berarti berapa tahun saya nggak sholat? Hah? Berarti 28 tahun. 28 tahun itu berapa kali sholatnya? Berat ya. Ya ingetnya aja. Lagi inget sholat, lagi inget sholat, lagi inget sholat. Khair. Gitu. Puasa juga sama. Begitupun puasa sebetulnya. Tapi puasa itu ya karena tadi sudah bertumpuk ya. Karena puasa itu boleh difidyah, lebih baik dengan sedekah. Gitu. Ya. Kalau puasa tadi 28 tahun, kalau kuat alhamdulillah. Gitu. Ya, 28 kali 30. Gitu. Ya, 600 600 bulan, ya. Gitu. 600 hari ya, nggak 600 bulan. Gitu. Sedekah aja, Pak. Fidyah. Gitu. Dan jangan juga akhirnya menjadi beban. Waduh, kalau ingat begitu berarti mendingan udah nggak usah sholat semua dah. Lah jangan, lebih parah lagi. Gitu. Nah justru ketika ingat sholat, ingat sholat, ingat sholat. Khair, mudah-mudahan Allah ampunin tuh. Itu sholat, Pak. Kalau puasa tadi masih boleh dengan fidyah. Gitu. Wah kalau gitu pakai fidyah enak puasa, berarti besok-besok saya pakai fidyah ya terserah lu udah gitu. Ya, ya. Jadi, ya kalau puasa boleh dengan fidyah, tapi kalau sholat nggak bisa. Orangnya udah meninggal, masih bisa. Kita ingat misalnya dulu saya waktu main ke rumah emak kagak puasa gitu, udah dipidyahin belum ya? Pidyahin sekarang. Gitu. Kita bayar fidyah niat buat bayar puasa emak, nggak apa-apa, boleh. Gitu. Tapi kalau sholat, dulu emak sakit nggak sholat, ya udah kita nggak bisa sholat diganti. Dengan sholat lagi, dan sholat pun nggak bisa dibadalin. Beda dengan puasa boleh dibadal, sholat enggak. Maka kewajiban puasa dengan kewajiban sholat itu lebih apa? Lebih tinggi kewajiban sholat. Selesai dah. Tapi ya itu tadi ulama bilang tadi fidyah itu ya kita banyak sedekah aja, kita jadi berlaku baik. Tujuannya apa? Agar orang tua kita dapat pahala dari tempat yang lain. Ketika di sini kurang, maka di sini ada tabungan. Itu maksudnya. Yes, termasuk perbuatan baik. Gitu. Ya. Nah, maka ketika kita melakukan kewajiban, Islamnya sudah benar. Wa man sadaqa lisanuhu salima minat tabi'at. Ya, orang yang benar lisannya maka dia akan selamat dari ikut-ikutan. Ucapannya itu benar, dari tadi imannya udah benar, dia melakukan kewajiban. Ya, maka dia akan selamat dari ikut-ikutan. Itu apa? Nggak bisa ikut-ikutan, nggak boleh. Ya. Gitu. Jadi dia harus ada dasarnya. Dan selanjutnya waman raddal mazalima naja minal qisas. Siapa orang yang menolak kezaliman, maka dia pasti akan selamat dari qisas. Ya, artinya qisas itu berlaku dalam Islam. Ya, maka dibilangnya as-sinna bis-sinni. Ya. Al-udhuna bil-udhuni wal anfa bil-anfi. Gitu. Ya, wasinna bis-sinni. Gigi dibayar dengan gigi, hidung dibayar dengan hidung, telinga dibayar dengan telinga. Ya, maka orang yang menolak kezaliman maka dia akan selamat dari qisas. Waman ata bisunan, nah ini dia.
Siapa orang yang melakukan yang sunnah maka zakat amaluhu, amalnya akan bersih. Waman akhlasa lillah, siapa yang ikhlas karena Allah, qubila amaluh, amalnya akan diterima. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kekuatan, Allah selalu membimbing kita untuk terus berada di jalannya, dan kita semakin menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atli'na khaira warzuqna Allahumma al-afiyata wa adimha lana wajma'il lahumma qulubana 'ala at-taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.